Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Kita bincangkan yang membatalkan puasa. Mungkin sudah sama tahu, tapi kita bacakan jamaah. Angka-angkanya itu tak begitu penting. Yang penting adalah pelajarannya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala al-imsaku an isali syai'in ilal jawfi hamdan ma'a dzikri shaumi. Nah, di antara yang membuat puasa kita batal, semestinya menahan dari memasukkan sesuatu ke rongga bagian dalam. Nah, itu membatalkan puasanya, Pak. Memasukkan sesuatu ke rongga bagian dalam. Itu batal puasa. Mulut kita ini rongga. Jadi kita masukkan jari ke mulut ini, ini tak batal puasa. Karena ini rongga luar. Baru disebut dalam dia dari tengah saja, dari pangkal. Dari batas kalau secara baca Al-Quran itu huruf H atau Kha. Jadi dari situ ke bawah itu masuk bahagian dalam. Jadi kalau hidung dari ini ada daun hidung yang bisa kembang kempis. Kalau ditekan agak ke atasnya sikit ini ada tulang. Itu ke bawah. Itu bahagian luar. Tapi ke atas itu bahagian dalam. Jadi kalau kita katalah membersihkan kotoran hidung siang Ramadan, nggak apa-apa. Karena belum pernah kita tahu orang bersihkan hidung sampai ke atas-atas sana. Mana ada jemaah. Kenapa sini aja? Korek sini. Sebab selama ini di masyarakat sampai bersihkan hidung pun batal puasa. Siang takut batal, malam lupa. Besok puasa lagi, takut batal, malamnya buka, lupa lagi. Gitu-gitu aja, tak apa-apa. Bersihkan hidung itu, bersihkan. Tak ada itu orang yang sampai ke dalam sana. Kuping pun begitu. Bersihkan kotoran kuping siang-siang bulan puasa boleh, tak batal puasa tidak. Kenapa? Karena yang nampak ini, yang nampak kalau kita bertegar, gitu. Bukan tengok-tengok sampai ke dalam. Nampak nih, itu dia pandang bahagian luar. Dan kotoran kan bukan sampai dendam telinga dalam. Mana pernah orang bersihkan nun sampai ke dalam? Sakit aja. Jadi siang Ramadan bersihkan telinga pun tak apa-apa. Ya, bersihkan hidung tak apa. Itu tidak disebut memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka pada bahagian dalam. Ya, ada masalah.
Makan itu kalau dia sudah masuk. Kalau masih di mulut, kita ambil roti, kunyah-kunyah di mulut, tak apa-apa, nggak batal puasa. Jadi macam adat kita di sini, yang masak itu perempuan. Lantas pengen mencicipi untuk memastikan cita rasanya udah pas belum. Nggak apa-apa, nggak batal. Cuma habis dicicipi, buang. Habis cicipi, batal. Mencicipi tak batal. Tapi buang. Habis itu kumur-kumur buang. Ya mah. Sama sana. Karena yang batal sampai ke dalam. Meskipun dikata makruh. Nah, masalahnya kan mau mencicipi, takutnya nanti keasinan atau tambah. Ya mah. Jadi puasa itu menahan dari menyampaikan atau memasukkan sesuatu ke rongga dalam. Syaratnya sengaja. Sengaja ya masukkan. Jamaah. Syaratnya sengaja dan tahu dia itu membatalkan puasa. Jadi kalau nggak sengaja alias lupa, bukan. Jadi sengaja, ingat sedang puasa, dan tahu dia itu membatalkan puasanya. Sengaja, ingat sedang puasa, tahu dia itu batalkan puasa. Maka kalau sedang puasa Ramadan, makan, ya, jumpa kawan di masjid, iya, bulan puasa ini rupanya. Aduh, aku tadi dah makan di rumah, tak batal puasanya. Karena syarat itu sengaja, ingat sedang puasa, tahu itu membatalkan puasa. Tadi kan dia sengaja dan tahu, tapi lupa. Nggak usah heboh jemaah. Ya udah, alhamdulillah. Iya. Jadi cuma ada puasa saya nih Pak. Nggak ada, enak. Enak puasanya. Orang lapar, awak kenyang. Nah, pagi pas sarapan lupa. Habis sholat zuhur ngantuk tidur. Terbangun, makan lagi. Lupa. Nah, ini ngapusi. Bukan lupa ya kalau gitu. Tapi mungkin jemaah, mungkin. Karena kita konten beralih dari nggak puasa ke puasa. Nah, di situ kemungkinan pun hari-hari pertama itu. Tapi kalau udah lewat sehari 2 hari, waktu hari raya pun rasa kurang enak. Nah, karena udah biasa puasa jemaah. Jadi makan batalkan puasa, minum batalkan puasa. Nah, jemaah ini harap dipahamkan nih. Batal puasa makan, batal puasa minum. Sebab itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka bahagian dalam. Jemaah. Termasuk obat semprot. Itu batal puasa. Ya, Mak. Nah, ini makanya yang pakai apa itu? Inhaler. Nah, itu mau hati-hati juga. Pakai inhaler itu ada yang mengatakan tak batal puasa oleh karena nggak ada zat yang masuk. Hanya sebatas uap.
Kalau itu jamaah. Tapi lain-lain mau hati-hati. Obat tetes mata tak batal puasa. Jadi obat tetes mata, bercelak, kalau kita bercelak itu kan di luar. Arang-arang itu dia ada yang model celaknya jamaah masuk ke dalam mata gitu. Nah, jadi pakai gagang celak itu buka gitu saya. Itu tak batal puasa. Jamaah. Ini mau hati-hati. Bersihkan hidung tak batal puasa. Bersihkan telinga tak batal puasa. Kumur-kumur tak batal puasa. Cuma waktu berkumur-kumur hati-hati. Seadanya saja. Sebab kalau dia berlebihan, nah tak sengaja terminum, puasa batal. Mengapa? Karena berlebihan, melampau. Karena itulah sebahagian ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i berfatwa kalau sudah masuk sholat zuhur tak usah lagi kumur-kumur, walaupun dia tidak melampau. Tapi Imam Nawawi, ulama rujukan di dalam mazhab Imam Syafi'i, mengatakan tak apa-apa. Yang penting jangan melampau. Macam mana kalau sedang bulan puasa berobat, disuntik, batal tak puasa? Tengok-tengok isi suntikan. Kalau isi suntikan bersifat makanan seperti transfusi dan infus, maka puasanya batal. Seperti transfusi dan infus batal, karena itu sifat makanan. Tapi kalau yang disuntik itu obat, tak batal puasa. Jamaah, ya harap dipahamkan nih, ya. Jangan nanti, wah saya demam, ini bagusnya disuntik. Pak, Bu, kata dokter, jangan dong, nanti batal puasa. Wah, tengok isi suntikan. Makanan atau obat? Kalau makanan puasa batal. Kalau obat enggak. Boleh paham insyaallah? Ya. Kemudian merokok batal puasa. Ya. Merokok ini batal puasa jemaah. Ya. Dahak, bagaimana dahak? Kalau dahak itu masih di tenggorokan, telan aja. Jijik, buang. Ya, karena dia itu di bahagian dalam. Kalau sudah sampai mulut berarti bahagian luar. Ya, berarti bahagian luar. Maka kalau sampai mulut dia, usahakan buang, tapi kalau nggak bisa dimaafkan. Namun usahakan dibuang. Terusnya saya perhatikan, ya mungkin ya di bawaan, tapi saya rasa kita nggak lagi lah. Ada juga sebahagian orang puasa itu masih sering buang ludah. Ngapain? Telan aja. Masih beludah aja. Nggak perlu. Ya kena orang sebelah nanti marah dia. Nggak perlu. Jadi telan aja Pak, telan. Tadi pagi sehabis sahur saya sudah sikat gigi Pak, bersih semua. Alhamdulillah. Tapi waktu nalan-nalan udah kok macam ada rasa gurih. Batal nggak puasanya? Enggak. Orang nggak ada bendanya, hanya rasa. Kalau istilah dalam fikih itu ainnya, bendanya nggak ada. Udah bersih betul, semua udah bersih. Itu kadang-kadang kalau kita sendawa, terasa masakan. Terasa rendang, terasa ikan asin, terasa urat, pecel, kacangnya terasa aja mah. Batal nggak, orang nggak ada bendanya. Nah, yang penting ada nggak bendanya itu. Nah, ini harap dipahamkan jamaah, hati-hati ya, jangan keliru-keliru. Nah, jadi itu tidak membatalkan puasa.
seperti merasa makanan, bersihkan telinga, bersihkan hidung, bersihkan gigi. Jangan orang puasa jadi jorok kesannya. Nggak rapi-rapi kita jamaah, ya. Debu-debu di jalan batalkan puasa? Tidak. Mungkin ada siang atau pagi Ramadan pengajian, sedang ngaji. Ya namanya orang nggak makan, mulutnya debu ternganga, lalat lewat. Wah, apik iki gua. Ini pikir lalat gua. Wah, masuk ya. Batal puasa tidak. Nggak ada orang mau makan lalat. Karena ada. Kalau bisa dibuangkan, buangkan. Enggak ya duduk. Nah, kayak mana tuh Pak? Ya alhamdulillah. Di mana alhamdulillah kita tahu macam mana rasa lalat. Jangan risau. Nah, kita juga keluar-keluar. Ya mungkin kan ada orang masak atau apa, cium aromanya, nggak batal puasa, nggak ada masalah jemaah, ya. Ini harap diperhatikan, ya. Nah, jadi bersihlah kita berpuasa. Kemudian apalagi yang membatalkan puasa? Perhubungan suami istri. Saya tak jelaskan ini jemaah. Nah, udah jelas lah ya. Maka bulan puasa itu bagusnya suami istri nggak usah teguran. Kalau bisa pisah rumah. Sahur pulang, buka pulang. Menghindari kemungkinan bahwa lah Pak tuwek lah, yang tuwek sama yang tuwek. Sepanjang jenenge wong ya enek ingin jamaah kan. Dulu awak remaja awak pikir kalau udah tua nggak mau. Apalagi kami laki-laki. Iya ya. Walau udah tua-tua, wah disodorin sing anom. Begitu jamaah, begitulah. Lain perempuan perhatikan pun belakangan sama aja. Ini perlu dijaga. Dan saya sudah kasih tahu yang lalu, inilah rahasianya orang tua-tua kita dulu tidak menikahkan anaknya di bulan Sya'ban. Bukan ada larangan dari Rasulullah, bukan. Takut nanti kejadian pada bulan Ramadan. Berat tanggungannya jamaah. Lah Pak, saya bojone, dia pulang siang Ramadan. Pengen, terus gimana Pak? Lah jangan turutin, kan harus patuh sama suami. Lah iya, pada siang Ramadan suami istri mesti patuh pada Allah. Allah larang. Enggak dosa Pak? Enggak. Nah daripada takut sama suami, suaminya buat begitu, istrinya takut. Siapa yang berdosa? Suaminya, karena memaksa. Jemaah, namanya istri takut, apalagi mungkin kurang pula pengetahuan si istrinya. Jemaah, misalkan kan, berdosa isi suaminya, bayar denda. Yang bayar denda si suami. Jemaah, dendanya berat. Berat kali denda. Oke? Baik. Itu tak saya terangkan. Kemudian apalagi yang membatalkan puasa setelah yang nomor 1 nomor tadi, kemudian mengeluarkan cairan laki-laki dengan sengaja. Jamaah. Ya, itu membatalkan puasa. Nah, ini hati-hati jamaah. Tapi kalau sekedar suami istri bersenang-senang, cubit-cubitan, enggak apa-apa. Tapi kalau sebab cubit-cubitan keluar air laki-laki suami, puasa batal. Jamaah, puasa batal.
Karena itulah ulama mengatakan kalau bulan puasa bersenang-senang ke istri ke suami makruh. Bersenang-senang makruh. Walau itu istri kita yang sudah kita ikat dia dengan 6 rukun nikah itu makruh. Siang, kalau malam halal, nggak apa-apa, jamaah. Kalau siang dia makruh. Bahkan Pak, namanya suaminya senang-senang. Iya, tapi ini ada aturannya. Dikhawatirkan nanti keluar air laki-lakinya puasa batal. Pak, kami pernah dengar katanya kalau sengaja mengeluarkan air laki-laki itu nggak batal puasa. Iya, itu pendapat mazhab Syekh Daud Al-Zahiri. Dari yang 4, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad mengatakan batal. Syekh Daud adalah murid Imam Asy-Syafi'i seperti Imam Ahmad murid Imam Asy-Syafi'i, tapi pintar sekali beliau, belakangan menjadi ahli. Buat ada mazhabnya sendiri, namanya mazhab Daud Al-Zahiri, Syekh Al-Zahiri. Dan mazhab ini berfaham atau berfatwa mengeluarkan air laki-laki selama bulan puasa siang Ramadan tidak batal puasa. Tapi pendapat ini pendapat sangat sedikit. Yang 4 katakan semuanya batal, jamaah ya. Begitupun tak apa. Jadi kalau bisa dijaga sampai tidak keluar, bersenang-senang, tak batal puasa, cuma dihukumkan makruh. Ini saya mau ingatkan, karena macam ada yang risih, kok nggak boleh pula nikah bulan Sya'ban. Sangkinkan orang itu merasa ingin mendobrak pemahaman itu, malah mereka nikah bulan Ramadan. Bulan Ramadan nggak apa-apa, cuma orang tua dulu itu dia berhati-hati. Makanya kalau orang-orang dulu nikahnya banyak di bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Itu dia bulan Syawal cara dulu. Jadi nggak ada pantang-pantang bahaya nanti baik, bukan. Takutnya itu aja. Jadi itu aja, nggak ada lain. Ya. Kalau memang ngebet banget mau nikah akhir Ramadan. Misal kata tanggal 29 Ramadan pagi nikah. Pagi nikah, puasa jalan terus. Yang satu biarkan dulu di rumah sana, satu rumah sini. Nanti malam takbiran, seperti Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab buka puasanya, dia datangi istrinya. Jamaah boleh. Saya ditanya, macam mana Pak kalau buka puasa merokok? Boleh. Mungkin dia perokok kelas berat, pening kepala udah jamaah. Istrinya pun nampak macam 3 udah. Tak tentu lagi. Waktu buka puasa, boleh. Tak ada masalah. Khalifah Umar bin Khattab begitu. Dia datangi istrinya. Tidaklah merokok jemaah ya. Bahwa ada yang mengatakan merokok makruh, ada yang mengatakan merokok haram, itu lain hal. Yang penting buka. Boleh. Saya ingatkan ini, jangan salah-salah. Kemudian, jemaah, apalagi yang membatalkan puasa? Menahan diri daripada menyengaja muntah. Maka kalau sengaja muntah itu batal puasa. Jamaah. Sebab pada adatnya lah ya, orang muntah dia lemas. Itu pada adatnya. Dari dalam dia jamaah lemas. Dan puasa ini kan memang lemas. Tak makan, tak minum. Jadi lemas tambah lemas. Agama tak mau itu. Jamaah. Ini harap difahamkan. Jadi jangan sengaja muntah. Cuma kalau tak sengaja muntah, puasa tetap sah. Oke ya.
Ini kita ini baca kitab Mau'izatul Mu'min kita ini jamaah. Sambil saya tambah-tambah dari yang lain, ya. Haid jamaah, haid itu membatalkan puasa. Jam 6 dia haid, padahal buka 6.34 cara sekarang lebih kurang. Jam 6 dia haid, batal puasa. Di luar Ramadan, ganti puasanya dari pagi sampai sore. Jangan nanti mengakani. Oh, iya, waktu itu saya haidnya jam 6. Maka nanti gantinya dari jam 6 sampai buka. Jangan ngakal-ngakali. Puasa itu dari terbit fajar shadiq sampai terbenam. Fajar shadiq itu terbit, itulah masuk sholat subuh. Terbenam matahari, itulah masuk sholat maghrib. Jadi nggak ada itu buka puasa siang hari, itu nggak ada. Lain hal untuk anak-anak kita, cucu kita melatih dia puasa, itu mungkin. Kalau awak dulu sebutnya puasa yang yuk, pagi-pagi buka periuk, enggak apa-apa, ya jamaah. Kemudian hilang akal, gila walau sebentar batal puasa. Tapi kalau pingsan tidak. Sepanjang hari dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari dia pingsan, barulah tidak sah puasanya. Tapi kalau pingsan sebentar aja, habis itu sadar balik, itu puasa sah. Tak apa-apa jemaah, puasa sah. Ya, kemudian murtad. Murtad ini keluar dari Islam, batal puasa. Kita tak ada itu jemaah. Ya, tak mungkinlah kita mau murtad, tak mungkin sama sekali. Jamaah yang dikasih oleh Allah Ta'ala, jadi kalaulah dia lakukan ini dipaksa, bukan sengaja, nggak ingat dia sedang puasa, nggak tahu dia kalau itu terlarang, maka puasanya tetap sah. Jangan risau. Saya tadi, sebab kawan saya pernah waktu remaja dulu jamaah makan dia kacang, beli kacang di warung, di kedai, makan di depan saya pun nampak, nggak saya ingatkan pula. Sedang makan, ya aku kan puasa, berhenti. Saya bilang apa-apa, terus iya pula dalam hati saya, kenapa nggak saya ingatkan? Jamaah itu tak batal puasa. Ini harap dipahamkan. Cuma yang saya ingatkan betul yang lalu itu terkait buka. Tengoklah sekarang, nggak serentak masjid musola itu azan. Ini mau hati-hati. Sebab kalau kita buka sebelum waktunya, walau semenit, maka puasa tidak sah. Ini mau hati-hati. Kemudian imsak. Sebetulnya puasa itu kan dimulai dari masuk sholat subuh. Masalahnya jam yang kita pakai itu tidak memastikan terbit fajar shadiq. Jam sekarang subuh jam 5.20 lebih kurang jamaah. Apakah pas jam 5.20 terbit fajar shadiq? Kan belum tentu. Cuma dibantu kita oleh ahli ilmu bintang, ilmu falak. Oh ya, 5.20 buat orang itu, misal kata jamaah. Tapi karena nggak pasti, maka mau berhati-hati. Karena itulah ulama membantu kita. Usahakan 10 menit sebelum masuk sholat subuh sudah berhenti makan, minum. Ternyata jam 5.15 kita masih minum. Boleh puasa? Masih boleh puasa? Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah jam 5:17, apalagi 18, ini ngeri nih jemaah. Ini ngeri. Maka dibantu kita oleh ulama jam 5:10
usahakan berhenti makan, berhenti minum. Ada hadisnya. Rasulullah mengatakan, kalau kau sedang makan dengar azan, teruskan makan. Jadi walaupun sudah makan, sudah azan, terus boleh puasa nggak apa-apa. Pernah dengar tuh? Belakangan ini sebagian, karena ada di internet begitu jamaah. Itu betul. Betul. Jadi kalau dengar azan, makan aja terus. Karena subuh azan 2 kali. Itu azan Bilal. Bilal azan kira-kira 1 jam sebelum waktu sholat subuh. Baru nanti setelah masuk sholat subuh, azan pula Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi azan Bilal kalau kalian dengar, makan nggak apa-apa. Itu masih mengingatkan. Jadi untuk subuh sebetulnya azan 2 kali. Azan pertama bangun kita supaya bisa ibadah malam. Azan kedua baru sholat subuh. Hadisnya betul, penempatannya salah. Jemaah, ini mau hati-hati. Ya, ini mau hati-hati. Nah, jadi hadisnya itu betul, tapi itu azan Bilal, bukan azan Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum azan setelah masuk sholat. Rasulullah makan sahur. Setelah makan sahur ditanya, berapa lama jarak Rasulullah dari makan sahur sampai masuk sholat subuh? Diriwayatkan kalau kita baca Al-Quran lebih kurang 50 ayat. Cara orang Arab, bukan cara kita. Cara kita 50 ayat itu lama tuh. Jemaah kan? Kalau orang Arab, itulah ada juga. Jadi habis makan sahur Rasulullah berhenti. Diriwayatkan berapa lama itu baru masuk sholat subuh setelah Rasulullah makan sahur. Lebih kurang kalau orang baca Al-Quran 50 ayat. Oleh ulama dibuat 10 menit. Di tempat kita ini biasanya tanda imsak sirine. Sirine. Nah, sebahagian tempat itu tarhim jamaah. Tarhim itu ada tandanya itu. Kalau udah sampai sini dia berarti itu masuk imsak. Sedang minum imsak sirine. Buang airnya. Jangan telat. Karena itu 10 menit. Tapi kalau makan dia agak payah juga lah itu. Jemaah. 10 menit tak mungkin. Agak payah juga. Jadi saya dah beritahu. Terusnya memanglah yang paling utama sahur maupun berbuka itu kurma. Itu paling utama. Sahur maupun berbuka itu kurma. Tetapi ada orang walaupun kurmanya kurma best paling baik, dia nggak bisa juga. Ada orang begitu, jemaah. Jangan kita hinakan. Ya sudah, apa yang mau dimakan, makan. Silakan. Berbuka paling utama makan kurma, minum air zam-zam. Nggak ada ya air putih. Jemaah. Saya nggak bisa Pak, kalau buka langsung makan. Monggo, silakan, nggak apa-apa. Ya, karena memang perut dia atau kebiasaan dia nggak cocok dengan itu. Nggak ada pelajaran dalam agama kita berbukalah dengan yang manis-manis, itu nggak ada. Nggak ada. Itu entah dari mana pelajarannya jamaah. Yang ada berbuka dengan kurma. Kalau mau dipahamkan pun paling jauhnya berbuka dengan buah-buahan. Ini entah dari mana yang manis-manis. Tapi boleh nggak buka dengan misal kata minum teh manis dingin, cara sekarang es teh? Boleh? Minum es krim. Es krim pokat cendol durian pakai susu tambah seros. Itu boleh? Boleh. Cuma kalau mau dapat pahala besar, bukalah dengan kurma.
Kau nggak mau paham? Mau, cuma nggak bisa. Udah dari dulu kami kalau buka itu langsung makan. Ya udah nggak apa-apa. Tentu dia tak dapat pahala buka dengan kurma. Doanya, mana-mana pun jadi doanya. Jemaah. Doa buka itu apa yang kita tahu? Allahumma laka sumtu. Boleh baca. Kapan sebaiknya? Sebaiknya begitu buka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Buka. Baru baca Allahumma laka sumtu. Sebaiknya. Wah Pak, kami baca doa Allahumma laka sumtu dulu baru buka, boleh? Boleh. Yang ngeri buka, jangankan Allahumma laka sumtu, bismillah pun kelalaian. Pak, jemaah. Itu. Sah bukanya tanpa bismillah? Sah, nggak apa-apa. Orang bismillah itu bacanya sunnah. Yang jadi masalah kalau waktu mau buka nggak ada buka. Itu yang masalah jamaah. Jadi mau baca Allahumma laka sumtu dulu baru buka, mau. Cuma yang terbaik Allahumma barik lana, makan Allahumma laka sumtu. Selesai semua baru alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Saya ingatkan, jangan lupa berniat. Sebaiknya begitu buka langsung niat. Takutnya lupa. Nggak ada alasan. Jemaah, nggak ada alasan. Ya, ini mau hati-hati. Baik. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Baik, jadi malam ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.